Dalam hukum fikih, bagi orang berpuasa tentu dilarang atau tidak boleh makan dan minum di siang hari sampai kemudian waktunya tiba berbuka puasa. Suami istri tidak boleh melakukan hubungan di siang hari, karena itu semua adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagi seorang muslim mendidik jiwanya untuk taat peraturan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal itu. Tidak boleh menceritakan aib dan kejelekan orang, tidak boleh mencaci orang. Mendidik jiwa kita untuk senantiasa bagaimana agar puasa kita ini pahalanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa tonton terus. Like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahrul Ramadan syahrul azim wa syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu, hadirin jamaah Islam dan insyaallah kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini adalah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di malam ke-17 Ramadan 1446 Hijriah tahun ini hingga malam ini kita harus diberikan kekuatan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah dengan itu kita bisa hadir di tempat ini, di masjid kita ini. Karena yang tidak bukan adalah untuk menyatakan perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh dan suri teladan bagi umat manusia secara keseluruhan. Bapak Ibu jemaah takmir yang berbahagia, terutama anak yang ditugas dari gurunya, judul ceramah tarawih pada malam hari ini adalah Ramadan bulan pendidikan. Bapak Ibu jemaah takmir yang berbahagia, semua ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai muslim itu pada akhirnya atau pada ujungnya adalah untuk memberikan pendidikan moral kepada kita sebagai seorang muslim. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji mengarahkan kita untuk bagaimana memiliki akhlak atau moral yang seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Kata Rasulullah, saya diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah bulan yang memberikan atau mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh agama kita. Dalam hukum fikih, bagi orang berpuasa tentu dilarang atau tidak boleh makan dan minum di siang hari sampai kemudian waktunya tiba berbuka puasa. Suami istri tidak boleh melakukan hubungan di siang hari, karena itu semua adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagi seorang muslim mendidik jiwanya untuk taat peraturan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal itu. Tidak boleh menceritakan aib dan kejelekan orang, tidak boleh mencaci orang. Mendidik jiwa kita untuk senantiasa bagaimana agar puasa kita ini pahalanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min sya'mihi
haus. Kenapa demikian? Oleh karena dia menahan mulutnya, menahan perutnya, tidak makan dan minum. Tetapi kemudian misalnya tidak dijaga untuk menciptakan aib-aib jelek dan kejelekan orang atau bahkan mencaci orang. Karena itulah Rasulullah SAW dalam salah satu kisah disebutkan pernah mendengar seorang perempuan di bulan suci Ramadan mencaci maki pembantunya. Lalu Rasulullah memanggil seseorang dan mengutus orang ini membawakan makan dan minum, makanan dan minuman kepada perempuan yang didengarnya mencaci maki pembantunya. Lalu Rasulullah bersabda, berikanlah makan dan minum kepada ibu tersebut. Lalu tidak lama kemudian datang orang itu kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau memberikan makan dan minum kepada saya, sementara saat ini saya melaksanakan ibadah puasa? Apa kata Rasulullah? Jika engkau berpuasa, maka semestinya engkau tidak mencaci maki pembantu itu. Itu artinya bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu untuk kemudian tidak mencaci maki, tidak menyakiti seseorang. Oleh karena pahala puasa bisa gugur karena perbuatan tersebut. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan atau geram muklis di depan para sahabatnya, wahai para sahabatku sekalian, tahukah kalian orang yang di kemudian hari atau di hari kemudian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta, bahkan seluruh hartanya habis. Itu yang disebut dengan bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Di hari kemudian adalah ada orang yang datang membawa pahala sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa pahala puasanya, pahala hajinya, pahala amal-amal kebajikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditimbang. Di saat yang bersamaan ada orang yang datang mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu ketika hidup di dunia dia pernah memfitnah saya, maka hari ini ya Allah, saya ingin agar perbuatan orang ini dibalas di tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang itu, wahai fulan, karena dulu engkau pernah memfitnah orang ini, maka pada saat ini pahala salatmu engkau berikan kepada orang ini. Tidak lama kemudian datang lagi orang menghadap kepada Allah, ya Rasulullah, ya Allah, orang ini pernah menyakiti hati saya. Saat ini saya minta keadilan ya Allah. Maka Allah mengatakan, berikan pahalamu kepada orang ini. Demikian lagi pahala. Datang lagi orang menghadap kepada Allah karena pernah orang itu diniaya, diambil hak-haknya oleh orang tersebut. Maka kata Allah, berikan pahalamu kepada orang ini. Maka pahala orang ini sedikit demi sedikit, satu persatu habis, diberikan kepada orang yang pernah disakiti, pernah dianiaya ketika hidupnya di dunia. Jadi bahagia setelah pahalanya habis, ternyata masih ada orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadukan bahwa orang ini pernah berbuat kesalahan kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena bulan pahalamu sudah habis, engkau bagikan kepada orang-orang terdahulu yang engkau pernah aniaya, pernah ambil haknya, dan masih ada orang yang datang berbondong-bondong menghadap kepadaku untuk meminta keadilan pada hari ini. Maka ambillah dosa-dosa orang tersebut, kau pikul, kau ambil seluruh dosa-dosa. Kata Rasulullah, itulah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut di saat itu atau di hari kemudian. Hati yang bahagia, bulan suci Ramadan, bulan yang datang mendidik kita bagaimana kita tidak menganiaya orang lain, bagaimana kita tidak menyakiti saudara-saudara kita. Bahkan bulan suci Ramadan datang mendidik bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Pesan moral ibadah puasa adalah
bisa peduli. Para saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana orang-orang yang membutuhkan sesuatu, kita bantu, kita ulurkan tangan kepada mereka agar supaya beban-beban saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa teratasi. Inilah antara tugas-tugas atau didikan dalam bulan suci Ramadan. Semoga di bawah suci Ramadan selesai bulan Ramadan ini, kepekaan kita kepada saudara-saudara kita tetap terjaga. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Diriba alaihim zillatu aina ma tuqifu illa bihamdillah wa hamdillah." Ditimpakan kehinaan kepada manusia di mana saja manusia itu berada, kecuali manusia itu menjalin hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya. Yang kedua, manusia ditimpakan kehinaan kalau dia tidak menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Karena itu yang bahagia, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga moral kita, menjaga kepribadian kita untuk tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga hubungan silaturahim kepada sesama kita. Semoga amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun bisa meningkatkan keimanan kita, menambah amal-amal soleh kita yang insya Allah menemani kita di akhir kelak insya Allah. Dan insya Allah amal-amal yang kita perbuat itu bukan masuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini bisa menolong kita sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, itu semata-mata dari kekhilafan keadaan saya, dan jika ada yang bisa diambil hikmahnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi